Baik. Kemudian setelah itu di pembahasan yang keberapa sekarang? Yang ke-11. Di halaman 22 kata penulis rahimahullah, ini kisah perbaikan Ka'bah ya, dan peletakan Hajar Aswad. Wa ba'da 35 hadar bunyana baitillahi lamma andathar wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswad tham. Ya, kata beliau setelah mencapai usia 35 tahun, beliau menghadiri apa? Pembangunan Baitullah, itu Ka'bah. Tatkala Ka'bah rusak oleh banjir. Iya. Pemuka-pemuka Quraisy menjadikan beliau sebagai hakim. Itu makna hakkamu. Wa radu bima hakam, meridai hukum beliau. Fi wad'i dzakal hajaril aswad tham, dalam meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Iya. Baik. Di sini di tema kisah perbaikan Ka'bah dan beliau menjadi hakim di situ. Itu pertama, apa sebabnya terjadi perbaikan Ka'bah itu? Ya sebabnya karena waktu itu terjadi banjir bandang, terjadi banjir yang mengakibatkan ada bagian-bagian dari Ka'bah yang perlu untuk diperbaiki. Iya. Maka oleh orang-orang Quraisy, Ka'bah itu akhirnya diratakan kemudian dibangun lagi di atas pondasinya. Tapi waktu itu dimaklumi ya, mereka kekurangan nafkah sehingga tidak bisa membangun sempurna seperti pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Dan kisah pembangunan Ka'bah ini syah ya di dalam riwayat Al-Hakim dan selainnya. Umur Nabi waktu itu 35 tahun. Nah itu betul ya. Ada di dalam riwayat Abdul Razzaq dan selainnya. Baik. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim di peletakan Hajar Aswad, itu di dalam kejadian yang populer. Ya, di dalam kejadian yang populer. Di riwayat-riwayatnya itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang disebutkan di hadits Ali bin Abi Thalib di riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, bahwa begitu Ka'bah runtuh setelah ada bencana itu, maka dibangun lagi oleh Quraisy. Maka begitu peletakan Hajar Aswad, mereka bertikai siapa yang meletakkannya. Ya semuanya merasa berhak untuk meletakkan. Nah, ini orang Quraisy kan sudah antum bayangkan ya, banyak sekali keluarga mereka di situ. Iya. Sudah banyak rumah Quraisy itu. Semua merasa berhak meletakkannya. Akhirnya mereka bersepakat bahwa orang yang masuk dari pintu Bani Syaibah, awal orang yang masuk dari pintu Bani Syaibah, itulah yang meletakkannya. Itulah yang menjadi hakim untuk mereka. Maka ternyata yang awal masuk di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berkata, atakumul amin. Ini orang al-amin. Maka itu gelar Nabi ya, digelari sebagai al-amin. Populer beliau dengan gelar itu. Iya. Maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu masalah mereka apa, Nabi pun memberi hukum. Beliau perintah didatangkan sebuah hamparan baju. Lalu beliau ambil Hajar Aswad itu, beliau letakkan di tengah. Iya, kemudian beliau perintah setiap
wakil dari kabilah memegang ujung dari baju itu, setiap wakil. Iya. Lalu mereka mengangkatnya bersama. Jadi semua kabilah merasa apa? Merasa sama-sama memindahkan Hajar Aswad. Ya, kemudian di posisi akhirnya Nabi yang memasang batu itu di tempatnya. Jelas ya? Maka mereka pun sangat ridha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menyelesaikan pertikaian mereka. Menyelesaikan pertikaian mereka. Dan itu keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keislaman, sebelum diutus sebagai rasul. Itu ada tanda-tanda dari tambah kenabian sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terjaga dari hal-hal yang tidak layak. Seperti misalnya kebiasaannya orang-orang Quraisy itu boleh telanjang bertawaf di Ka'bah. Iya. Dan pernah beliau bersama Hamzah, pamannya, sama-sama membangun Ka'bah begitu, atau ikut kerja di situ. Maka dikatakan kepada Nabi, ambillah ujung kainmu itu, simpan di pundakmu supaya bisa dipakai untuk memikul batu. Kan begitu. Artinya apa? Auratnya akan kelihatan. Dan mereka itu biasa di tawaf di Ka'bah, dan itu biasa mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu melakukannya. Kemudian beliau tersungkur, pingsan. Lalu beliau cari bajunya. Iya. Dan beliau kembalikan pada tempatnya. Setelah itu tidak pernah terjadi lagi. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari inayah Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang kehidupan itu ada prosesnya, dari sebuah tahapan ke tahapan yang lain. Ya. Karena itu Allah ingatkan kepadanya 3 nikmat. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Bukankah kamu itu tadinya yatim, kemudian diberi perlindungan. Kamunya tadinya tidak kenal petunjuk, tidak kenal iman, lalu Allah beri hidayah kepadamu. Bukankah tadinya kamu itu orang yang kurang, lalu Allah beri kecukupan. Diingatkan. Dan itu dari inayah Allah kepada nabinya dan perhatian kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu dari fikih memahami surah Ad-Duha dan surah Alam Nashrah itu, kata para ulama, itu keutamaan-keutamaan didapatkan bukan karena beliau seorang nabi saja, tapi itu karena beliau adalah seorang rasul yang menandang syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa dari umat ini yang mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga bisa mendapatkan keutamaan itu. Bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Dan inilah sebagian dari manfaat mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa mengikuti jejak beliau, mengikuti kehidupan beliau. Iya. Agar supaya seorang itu mendapatkan berbagai keberkahan sebagaimana itu berjalan di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.